Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat bagi kalian yang sudah berhasil naik ke tingkat selanjutnya. Baik, untuk pertemuan pertama ini dalam mata pelajaran teknik pemesinan bubut kelas 12, Pak Helmi akan sedikit memberikan materi tentang alat-alat kelengkapan pada mesin bubut, dan juga nanti akan saya berikan langkah-langkah kerja untuk job sheet kalian yang akan kalian kerjakan dalam praktek yang akan datang. Pak Helmi harap kalian semua menyimak materi ini dengan baik. Bila perlu, apabila memang ada beberapa hal yang penting untuk dicatat atau diingat, boleh diputar berulang-ulang video ini atau di screenshot terus disimpan gambar juga boleh, ya, terserah kalian nanti seperti apa enaknya. Yang penting ketika nanti pandemi ini sudah mereda dan lampu hijau untuk praktek sudah boleh dijalankan, kalian harap kita langsung jalan, ya, setelah kalian menerima langkah-langkah kerja apa saja yang harus dilakukan ketika kalian mengerjakan job sheet kalian besok. Baik ya, simak baik-baik, saya akan mulai untuk materi pada pertemuan pertama ini. Alat-alat kelengkapan pada mesin bubut. Kalian tentunya sudah mengenal bagian-bagian mesin bubut, ada 4 bagian pokok dan lain-lain, termasuk kunci cekam, eretan, senter, ya. Nah, di sini nanti yang akan Pak Helmi berikan ke kalian adalah kelengkapannya. Kelengkapan, apa sih Pak kelengkapan itu? Beberapa alat yang digunakan ketika kita memuput pekerjaan yang benar-benar tingkat lanjut, jadi bukan lagi pekerjaan dasar seperti yang selama ini kita lakukan, ya. Yang pertama, penyangga tetap atau steady rest. Fungsinya untuk menyangga atau menyokong benda kerja yang dibubut jika benda kerja tersebut mempunyai ukuran cukup panjang. Bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada 3 penjepit, 3 cak boleh dibilang seperti itu. Nah, masing-masing cak ini kondisinya dia berputar ketika benda kerjamu atau kalian memutar cak pada mesin bubut, dia akan stay, tapi ujungnya ini berputar, ya, untuk berjaga-jaga apabila nanti benda terjadi cacat ketika alat ini digunakan. Ya, jadi umumnya biasanya di ujung ini ada benjolan seperti gotri atau besi yang berdiameter tapi lunak. Ya, karena kenapa? Karena nanti ini hanya menyangga. Tujuannya apa sih? Karena ukuran yang cukup panjang, jika tidak dipakai penyangga, resikonya ketika kalian membubut, itu nanti benda kerja bisa panas atau memuai. Yang terjadi yang lebih parah, nanti bendamu bisa mulet atau bengkok di tengah jalan ketika beban yang kalian berikan terlalu berlebihan, ya. Nah, contoh pemakaiannya seperti ini. Dia tetap, ya, pemasangannya dia dipasang sama seperti kepala lepas, jadi bautnya ada ikut dalam meja, ya, ikut dikencengi di dalam meja, jadi dia tetap tidak berjalan. Mau disangga dimanapun sesuai dengan ukuran yang kalian tentukan, jadi dia tetap di sini, ya, dia tetap di meja, dia tidak bergerak ketika kalian pakai. Nah, caranya gimana Pak pakainya? Tombol yang atas ini kalian putar, ini akan membuka. Nah, sesudah membuka, kalian tutup ketika benda kerja sudah kalian pasang. Kalian tentukan masing-masing cekam ini, ya, kalian buka atau kalian kencengi sampai dia benar-benar menyentuh benda kerja. Ya, sampai dia benar-benar menyentuh benda kerja. Ketika cekam ini yang fungsinya untuk menyangga benda kerja ini benar-benar dia sudah menyentuh. Kalau sudah menyentuh, kalian kencengi baut ini 1, 2, 3. Selesai, tidak perlu melonggari baut cekam ini, tinggal kalian memutar baut untuk membuka. Ini ya, ini kalian
kendori, terus ini kalian buka. Itu caranya, itu alat ini ya. Yang kedua, penyangga jalan. Ya. Hampir sama dengan penyangga tetap fungsinya. Menyangga atau menyokong benda kerja yang dibobot jika benda kerja tersebut mempunyai ukuran cukup panjang. Namun ada perbedaannya dengan penyangga tetap. Bentuknya seperti ini. Dia hanya memiliki 2 cak, tegak lurus. Tegak lurus. Kalau tadi penyangga tetap dia memiliki 3 cak, 1, 2, dan 3. Kalau penyangga jalan ini 2 cekam saja. Sama ujungnya juga ada benda yang bola yang berdiameter. Ya, kalian lihat di sini, ini fungsinya untuk tadi untuk mencegah cacat ketika pekerjaan bubut dilakukan. Ini ya, pemasangannya seperti apa Pak? Nah, kalau tadi penyangga tetap kalian pasang pada meja mesin, tapi penyangga jalan kalian pasang pada eretan. Di sini kalian lihat ya, 1 dan 2, keduanya dipasang pada eretan, sehingga ketika alat ini dipakai, maka dia akan ikut berjalan sesuai dengan panjang pekerjaan yang akan kalian lakukan. Makanya dia dinamakan penyangga jalan. Kalau tadi penyangga tetap, dia stay atau diam dalam satu titik ketika sampean pasang. Tapi kalau penyangga jalan, dia ikut berjalan sepanjang pekerjaan yang akan kalian lakukan. Fungsinya apa ini? Jadi ya, jaga ini agar ketika benda ini sering menerima beban kerja, dia tidak bengkok atau mulet. Itu untuk penyangga jalan. Next, menjepit di antara 2 senter. Ini pekerjaan bubut tingkat lanjut ya. Jadi alat-alat yang dibutuhkan adalah 1, pembawa atau lead dog. Alat-alat yang saya jelaskan ini nanti kalau bisa dicatat atau dihafalkan atau di screenshot seperti yang saya bilang ya. Fungsinya apa? Membawa benda kerja agar ikut berputar bersama spindle. Loh Pak, kok membawa? Nanti kalian akan tahu fungsinya ini, membawa ini apa sih maksudnya membawa ketika saya terapkan pada mesin ya. Nah, yang kedua, plat pembawa. Lead dog atau pembawa dengan plat pembawa ini harus dipasang bersamaan ya, untuk menjepit benda kerja yang bentuknya tidak beraturan. Tidak beraturan berarti dia tidak berdiameter atau diameternya tidak beraturan atau tidak segitiga, segi 6 atau benda-benda yang berdimensi yang tidak dapat dijepit dengan rahang 3 atau cekam 3 dan cekam 4. Jadi maksudnya tidak beraturan ini tidak dapat dijepit dengan cekam 3 atau 4. Ini ya 2 alat ini. Nanti akan tahu sendiri nanti piye sih atau bagaimana sih cara memasangnya di mesin bubut. Ini lanjutannya ya. Senter putar ini yang kalian umum untuk kalian pakai ketika kalian mengerjakan benda atau membubut ya. Jadi fungsinya menjaga atau menahan benda kerja agar kelurusannya tetap terjaga. Ya, senter putar ini sering atau tiap kali kalian bekerja pada mesin bubut, senter ini selalu kalian pakai agar bendamu tetap lurus. Senter mati. Nah, kok ono senter putar ada senter mati, Pak? Senter mati dalam artian dia menopang benda kerja yang sedang dibubut. Ingat, kita menjepit benda di antara 2 senter. Yang dimaksud di antara 2 senter adalah senter putar dan senter mati. Jadi bendamu nanti dipasang pada senter putar dan senter mati. Ya. Nggak usah bingung ya. Jangan bingung dulu, nanti habis ini ada gambarnya kok masing-masing alat ini penerapannya bagaimana. Nah, kalau kalian belum mengerti atau belum melihat penerapannya seperti apa, mungkin kalian banyak bertanya-tanya, lupa kok aneh yo, kok piye yo caranya yo, kok banyak sekali alatnya. Iya, memang ya. Jadi fungsinya menopang benda kerja yang sedang bubut, baik pada saat dibubut rata ataupun tirus. Itu senter mati. Nah, ini penerapannya ya. Jadi kalian lihat, yang pertama tadi apa? Lead dog atau lead dog di sini ya. Yang pertama kita pasang adalah senter mati di sini. Nah, senter mati ini dia tirus, dia menyudut,
diameternya. Yang sini besar, yang sini kecil. Nah, dipasang pada mesin bubut, cekam kalian lepas, di situ nanti ada roda yang berfungsi untuk memutar cekam. Nah, di situ juga ada diameter dalam yang juga menyudut. Jadi ini ketika kalian masukkan, maka dia akan mati di sini. Dia tidak jalan. Nah, yang kedua, plat pembawa tadi ya. Jadi fungsinya ini kalian pasang, masing-masing lubang ini kalian matikan dulu atau kalian ikat dulu dengan baut. Nah, tetap di alat yang memutar cekam tadi, kalian ikat dengan baut sehingga dia mati di situ. Kemudian kalian tambahi dengan ledok. Ledok ini, nah di sini. Fungsinya ini kalian kendori, jadi yang ini nanti menjepit benda kerjamu seperti ini. Paham kan sekarang bagaimana cara pemakaiannya? Berarti stang panjang dalam plat pembawa ini nantinya yang akan memutar benda kerja yang dijepit oleh ledok ketika kalian membubut di antara dua senter. Senter yang terakhir, seperti biasa kalian pasang pada kepala lepas, ini kalian lubangi dulu dan ini kalian buat untuk menjepit benda pada lubangnya. Jadi inilah caranya bagaimana sih membubut di antara dua senter. Ya, jadi menggunakan beberapa alat ini ya, agar hasilnya tetap bisa terjaga. Oke, lanjut ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bekerja dengan mesin bubut, ini yang perlu saya garis bawahi. Ya, ketika kalian melakukan praktek selama kelas 10 dan 11 kemarin, yang pertama kurangnya kesadaran kalian memakai kacamata ketika kalian bekerja. Masih sering Pak Helmi jumpai banyak siswa yang tidak memakai alat atau tidak memakai kacamata, sehingga risiko kecelakaannya kerjanya sangat tinggi sekali. Sering ya kalian jumpai teman-teman kalian atau bahkan kalian sendiri kemasukan gram hasil dari pembubutan kalian. Apakah seperti ini yang salah mesinnya? Enggak toh. Justru kalian sendiri yang tidak mengindahkan peraturan yang ada di bengkel. Makanya nanti kelas 12 saya harapkan semua siswa wajib memakai alat ketiga minimal, kacamata. Yang kedua, jangan bergurau atau bercanda ketika sudah mulai bekerja. Ini yang sering saya jumpai selama kalian praktek di kelas 10 dan 11 kemarin. Bahkan banyak mesin yang ditinggal dalam kondisi kunci cekam masih saja menempel pada cekam. Hal yang sangat membahayakan ketika ada orang lain yang tidak sengaja tersenggol tombol on-off dan kunci itu terlontar ketika mesin tertekan tombol on-nya. Ya. Ini ya, yang Pak Helmi tadi bilang, kunci cekam jangan sampai lupa. Untuk melepas ketika selesai memasang dan melepas benda kerja ya. Saya tekankan berkali-kali, jangan sampai lupa melepas kunci cekam, karena risikonya tidak di kalian, tapi di sekitar kalian nanti yang akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Siapkan alat potong, alat ukur, dan kelengkapan mesin bubut sesuai dengan pekerjaan yang akan kalian lakukan. Ini yang Pak Helmi harapkan nanti ketika Pak Helmi nanti ngasih langkah-langkah kerja untuk job sheet kalian. Jadi kalian nanti akan sudah bisa menentukan alat apa saja yang akan kalian gunakan, alat ukur apa saja yang akan kalian gunakan, dan kelengkapan apa saja yang nantinya akan kalian pakai ketika mengerjakan job sheet. Ini ya, nah kerjakan satu sisi benda kerja terlebih dahulu sesuai dengan perintah yang terdapat dalam kerja. Hal ini kenapa saya masukkan di sini? Karena kemarin ketika kalian kelas 10 dan 11, ya mungkin kalian belum mengerti atau belum bisa menerapkan. Sebenarnya kalau mengerjakan benda kerja itu jangan sering kali melepas benda kerja ketika belum selesai. Makanya di sini kerjakan satu sisi benda kerja terlebih dahulu. Satu sisi benda kerja kalian kerjakan sampai selesai. Ukuran-ukuran dan dimensi-dimensi yang ada di situ kerjakan terlebih dahulu sampai selesai. Baru ketika satu sisi selesai, kalian lepas, kalian balik. Cukup sekali atau dua kali membalik benda kerja, jangan berkali-kali. Kenapa? Karena memakan waktu.
kan nanti akan nyeting lagi mesinnya, nyeting lagi bendanya, sehingga waktu yang ada nanti terbuang percuma untuk setting benda dan setting part lagi. Hanya ya 2 poin yang ini penting bagi kalian di kelas 12. Kenapa? Karena nanti pada saat ada ujian sertifikasi, waktu kalian sangat terbatas sekali untuk mengerjakan job sheet. Nah, ketika kalian nanti uji sertifikasi tidak dapat mengerjakan job sheet dalam batas waktu yang ditentukan, maka dipastikan hasilnya kalian tidak akan lulus. Ya, sehingga 2 poin ini penting untuk kalian terapkan nanti ketika kalian kelas 12. Ya, diingat-ingat apa yang disampaikan Pak Hamid di sini. Bersihkan mesin dan sekitar ketika selesai melakukan pekerjaan di mesin bubut. Ini ya, jadi Pak Helmi harap kalian benar-benar tidak hanya, Pak aku tadi nggak ngerjain ndek kuno, itu bukan mesin saya Pak, tidak. Bengkel adalah milik kalian. Kebersihan mesin, ya, kebersihan bengkel, kebersihan alat, keselamatan kerja dan keselamatan alat itu tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab siapa yang tadi menggunakan mesin di situ, tapi kalian semua yang saat itu praktek. Nah, tidak boleh ada lagi, aku gak nggawe mesin itu Pak, itu mau Pak sing gawe Pak, tidak boleh seperti itu. Ya, tanggung jawab harus sudah dimulai dari masing-masing individu. Ya. Jadi walaupun tidak memakai mesin itu, ini adalah bengkel kita bersama. Dijaga semuanya ya, karena yang memakai mesin juga kalian sendiri nanti. Kalau mesinnya rusak atau mesinnya error, yang rugi juga kalian sendiri nanti dalam praktek. Paham ya? Nih, job sheet kelas 12. Perhatikan baik-baik gambar dan perintah kerja di sini. Ukuran diameter jadinya 30 mili. Semuanya dalam ukuran 30 mili. Ulir ukurannya M16 kali 1,5. Ya. Ada bor diameter 14. Kalian lihat bor 14 ini ukurannya di mana dimensinya? Di sini. Nah, diameter dalam 18 mili. 18 mili. Di sini ada 2 diameter. Yang pertama diameter dalam ulir, yang kedua diameter luar ulir. M26 kali 4 berarti diameter nominalnya di sini 26, dan diameter bawahnya ini nanti 22. Berarti kedalaman ulirmu nanti berapa mili? 2 mili. Lupa 2 mili kan harusnya ininya M26 dikurangi 2 kan harusnya 24, Pak. 2 mili kan atas bawah, Mas. Ya. 2 atas dan 2 bawah, sehingga 26 dikurangi 2 dan 2 sama dengan 26 dikurangi 4. Di sini 22. Nah, 10 perhatikan, ini yang biasanya banyak yang 0 ya dalam penilaian poinnya. 10 adalah ukuran dari diameter luar, ya, diameter ini, sampai pada batas akhir diameter 18. Batas ID ya. ID itu kalau Pak Helmi bilang ID berarti diameter dalam. Kalau Pak Helmi bilang OD berarti diameter luar. OD diameter luar, ID diameter dalam. Dari batas akhir OD 30 sampai pada batas akhir ID 18 dari sisi kiri. Ini ya, panjang 10. Panjang alur 5, ketebalan kartel 8 mili. Ketebalan kartel 8 mili. Panjang batang yang berulir 32 dan panjang yang berkartel 8. Berarti panjang total berapa? 40. 40. Nah, kalau kalian lihat ukuran di sini, kalau misalkan sampean teliti, harusnya sampean
bertanya, Pak, kurang 1 ukurannya, Pak. Ada yang nggak ada ukurannya, Pak? Atau ekstrim lagi, Pak, ukuran ulirnya di. Nah, betul ya. Di sini memang sengaja saya hilangkan ukuran ulirnya. Kenapa? Karena di sini yang kita pakai nanti adalah ulir kotak. Jadi ulir kotak, bukan ulir segitiga seperti yang biasa kalian kerjakan. Terus piye jalan nih? Wait ya, kita kaji mulai dari poin pertama. Ya, jadi ini nanti langkah kerja mulai pertama sampai terakhir kalian catat atau kalian putar berkali-kali. Baik. Yang pertama, kerjakan salah satu sisi dulu. Kalian pilih yang mana? Kalau Pak Helmi akan memilih mengerjakan sisi yang berulir terlebih dahulu. Facing bagian kiri atau bagian ujung ulir sampai rata. Apakah langsung kita balik? Jangan, ya. Di sini saya tekankan jangan. Berapapun nanti potongan awalmu, panjang awalmu, entah itu 40 lebih, 45, 43, 44 mili, jangan dijadikan 40 terlebih dahulu. Kenapa, Pak? Ada penjelasannya ya. Di sini tebal kartelnya hanya 8 mili. Nah, ketika kamu nanti ukuran ini kamu jadikan 40 persis, maka nanti ketika kalian mengulir, bagian atau dimensi benda yang kalian jepit adalah bagian yang tebalnya 8. Loh, emang bermasalah, Pak? Sangat bermasalah sekali karena dari tahun ke tahun di sini letak kegagalan atau rusaknya ulir. Yang kalian jepit dimensinya nanti akan sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena kalau kalian pas atau kalian jepit pas dengan ukuran 8, maka sisa alurnya dimaksudkan sisi bebas ketika kalian mengulir, akan sangat riskan pahat kalian nanti nabrak cekam. Paham ya? Jadi jangan dijadikan 40 terlebih dahulu. Selesaikan dulu bagian yang ini. Ya, facing dulu sampai rata bagian ini. Kemudian bubut atau bor terlebih dahulu boleh. Ya. Di bor dulu. Bor terakhir berapa? Kita lihat di sini ada M16 kali 1,5. Ingat, kalau kita mau melakukan ulir dalam, berarti bornya harus dikurangi antara diameter ulir dengan kisarnya. Berarti nanti bor terakhir yang kalian kerjakan adalah bor 14,5. 14,5 ya. Jangan sampai 15 atau 14. Kenapa? Kalau 14 nanti terlalu kecil dari 14,5. Ketika kalian melakukan tap atau mengerjakan ulir dalam dengan tap, dia akan sulit masuk untuk tapnya. Nah, ketika kalian kerjakan dengan diameter bor dengan diameter 15, maka ngeslong nanti jadinya. Jadi, bor terakhir harus 14,5. Selesaikan dulu terakhir. Selesai, kemudian lakukan pembubutan M26. Jadi diameter 26 dulu. Mulai diameter awal, ya. Jadi nanti benda yang akan kita potong diameter awalnya 32 atau 38 mili. Jadi dari diameter tersebut jadikan ukuran 26. Kalau sudah selesai bor dan diameter 26, bubut dalam diameter 18 mili sejauh berapa? Ini 40. Jadi batas akhir diameter ini hingga batas ID yang kalian kerjakan adalah panjangnya 10 mili. Berarti panjang ID 18 atau diameter dalam 18-mu adalah 30.
Ya, dari mana Pak? 40 dikurangi 10. Jangan sampai salah ya. Jadi panjang ID 18 mili adalah 30 mili. Mulai dari titik ini sampai ke sini. Selesai. Kalau sudah selesai, lanjutkan setting ulir. Loh Pak, kira mau ulir ya Pak? Sekto, sabar ya. Kita skip dulu, nanti ada penjelasannya sendiri. Setting ulir, kalian kerjakan ulirnya sampai selesai. Oh maaf, jangan dulu, keliru. Ya, setelah diameter 18, ID 18, kalian alur dulu. Ya, betul, kalau ada yang protes, Pak Helmi ki piye, kok gak dialur disik, betul ya. Jadi setelah kalian ID, melakukan pekerjaan ID, kalian alur dulu sepanjang 5 mili, dan diameternya berapa Pak kedalamannya? Ini, 22. Jadi diameter ini nanti hasilnya 22 diameter alurnya. Ya, baru selesai ngalur, kalian ulir. Karena kenapa? Alur nanti fungsinya untuk membebaskan pahatmu ketika kalian melakukan otomatis ulir. Ya. Sorry, tadi kebalik. Untuk langkah kerja yang nomor 1, 2, 4 ya. Jadi kalian alur dulu. Keempat dialur. Baru setelah selesai dialur, kalian ulir. Ulirnya piye Pak? Ya. Wait, sabar. Nah, ketika kalian selesai sudah mengerjakan bagian yang ini, sampai ulir, baru kalian balik. Tuh Pak, yang dijepit ulirnya lah Pak. Betul ya. Ini nanti kita jepit. Apakah nggak rusak Pak? Kita pakai pelindung. Boleh kalian pakai kertas gosok, boleh kalian pakai plat tipis untuk melindungi ulir yang sudah kalian kerjakan. Ya. Ketika selesai mengulir, baru kalian balik benda kerja, kalian facing bagian kanan ini hingga ukurannya 40 mili ya, 40 mili. Selesai 40 mili, kalian kartel dengan gerakan otomatis, tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat. Jadi agak sedengan ya, agak di tengah-tengah. Kartel yang baik hasilnya tidak boleh tumpuk. Jadi di sini yang kita pakai adalah kartel ganda. Jadi hasilnya harus benar-benar kasar ya, tidak boleh halus. Jika terlalu halus berarti proses kalian ada yang salah. Nanti ketika praktek tetap akan saya dampingi biar hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, kalau sudah selesai mengkartel, baru kalian chamfer di sini. Nah, baru kalian chamfer di sini. Sampai diameter dalam atau ID chamfer itu 14 mili. Jadi 14 ini adalah ID atau diameter dalam dari chamfer. Itu ya. Sampai di sini sudah jelas. Diingat-ingat ya, diingat-ingat apa yang sudah saya jelaskan langkah kerjanya. Oke. Job sheet kita nanti namanya adjuster yang pertama. Ya. Nah, kenapa tadi saya tahan-tahan ulirnya berapa, Pak? Kisari berapa, Pak? Diameternya berapa, Pak? Di sini gambar sederhana ulir 4, di mana P ini adalah pitch atau kisar. Kita ingat bahwa pitch adalah jarak antara dua puncak ulir. Kalau ulirnya segitiga. Nah, kalau ulirnya segi 4, pitch-nya adalah ukuran panjang dari diameter luar atau diameter ulir yang luar dibagi 2. Ini dibagi 2 dan di sini juga dibagi 2.
Yang ini panah di sini, artinya dari titik tengah ke sini juga P dibagi 2. Artinya ini dan ini itu sama dengan pitch. Jadi ini P bagi 2, ini juga P bagi 2. Ini P bagi 2, P bagi 2. Paham? Saya ulangi ya. Jadi kisar adalah jarak antara dua puncak ulir. Jarak antara dua puncak ulir. Nah, diameter dalam ini atau jarak antara dua ulir yang bawah, celah ulir ini adalah pitch dibagi 2. Panjangnya adalah pitch atau kisar dibagi 2. Sedangkan ulir, bentuk ulirnya sendiri juga ukuran panjangnya adalah kisar dibagi 2. Ini untuk perhitungan ulir berapa sih Pak kisarnya. Berapa sih Pak kisarnya. Ingat-ingat P adalah kisar jarak antara puncak ulir. Celah ulir ini adalah kisar dibagi 2. Dan ulir ini sendiri juga ukurannya kisar dibagi 2. Nah, ini panah yang di sini yang tanpa keterangan, ini adalah tinggi ulir atau kedalaman ulir. Berapa? Kedalaman ulir sama. Kisar dibagi 2. Nggak usah paham? Kita cek ya. Kisar ulir untuk adjuster. Gambar adjuster yang tadi sudah saya kasihkan ke kalian. Gambarnya adalah seperti ini. Berapa kisarnya? Kita ingat tadi, 2 ini adalah kisar dibagi 2. Ini juga kisar dibagi 2. Dari sini kalian kalau sudah paham dengan penjelasan yang sebelumnya, berarti kalian sudah bisa menentukan berapa sih kisarnya. Tapi kalau yang belum paham, pelan-pelan ya, panjang atau jarak celah ulir ini 2 mili, panjang ulirnya sendiri 2 mili. Sedangkan 2 ini tadi adalah hasil pembagian dari kisar yang dibagi 2. Berarti kisarnya adalah betul 4. Kalau kalian bingung, lihat ya, jarak ini 2, gitu. Ini juga panjangnya 2 dan ini 2. Otomatis kalau panjangnya 2, jika dibagi 2 lagi, maka jarak ke sini sampai dengan ini adalah 1. Sama, jarak ini dan ini juga 1. Kita tambahkan saja 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Ya. Nah, kisar kalian nanti yang akan kita pakai adalah kisar 4. Jadi pahat yang harus kalian pakai nanti adalah pahat potong atau pahat alur. Pahat alurnya nanti kalau lebarnya di sini tadi 2, maka lebar pahatmu jangan sampai dibuat pas 2 mili. Ini kuncinya. Kenapa? Karena kalau kalian buat pas 2 mili, maka ketika nanti kalian mengerjakan job yang satunya dengan ulir dalam dengan kisar yang sama, kisarnya 4 Pak ulir dalam. Iya caranya Pak, nanti ada penjelasannya sendiri. Ketika kalian membuat ulir yang sama, dan lubangnya kalian juga buat 2 mili, maka nanti ketika diputar, ketika dipasangkan, ulir kalian itu akan sesek. Ya, akan sesak. Kenapa? Karena jarak antara celah ini dengan diameter ulir yang ada di nanti dipasangkan dengan ini, diameter dalam ya otomatis ya nanti. Maka ulir dalamnya ya, maksud saya, maka tidak akan ada celah antara 2 ulir. Jadi dia akan mepet seperti ini. Harusnya ada celah sedikit
antara ulir yang berpasangan. Makanya pahat yang harus kalian asah nanti lebarnya jangan dibuat pas 2 mili. Dilebihkan 2,1 atau 2,2 maksimal ya. Maksimal. Nah, nanti ketika kita mengerjakan ulir dalamnya, maka kita tinggal menghitung berapa panjang ulir luarnya yang sudah kalian bubut pada adjusternya. Nah, kalau tadi 2,1 di sini berarti jarak di sininya berapa? Ini 2,1, 2,1. Nah, tinggal menghitung, tinggal mengurangi. Nanti pahat yang akan kita kerjakan untuk membubut ulir dalam harus disesuaikan dengan ukuran ulir yang kalian kerjakan pada adjuster. Itu ya. Saya review lagi ya. Jadi yang pertama tadi jangan dikerjakan sampai ukuran 40 terlebih dahulu. Kerjakan salah satu sisi, dalam hal ini sisi yang memiliki dimensi ulir ya, terlebih dahulu. Yang pertama kalian fasing sampai rata, terus yang kedua kalian lakukan pengeboran dengan diameter 14,5 sepanjang tembus ya, dari bornya 14,5 nanti tembus. Sudah selesai, kalian lakukan pembubutan dari diameter awal ke diameter 26. Selesai, kalian lakukan bubut ID atau diameter dalam dengan diameter 18, panjangnya berapa tadi? 30 mili. 30 mili. Selesai, kalian lakukan pekerjaan alur. Di sini kalian akan mengasah pahat kalian. Sebelum melakukan pengerjaan alur, nanti pahat kalian setiap selesai mengasah harus ditunjukkan ke saya. Sudah sesuai atau belum? Jika sudah sesuai, maka saya akan izinkan kalian untuk lanjut pekerjaan alur. Karena kenapa? Nanti pahat kalian itu nanti juga akan digunakan untuk pekerjaan ulir. Jika pahat yang kalian asah nanti kurang sesuai ukurannya, maka saya akan kembalikan ke sampean semua untuk diperbaiki sesuai dengan ukuran yang diminta oleh gambar kerja. Bukan saya yang meminta ya. Ini perintah dari gambar kerja. Saya hanya memberikan ke kalian langkah kerjanya untuk mengerjakan benda kerja tersebut. Ketika sudah selesai alur, baru kalian lakukan pekerjaan ulir dengan kisar 4. Kisar 4. Ya. Pekerjaan ulir ini nanti adalah pekerjaan dengan beban kerja yang agak berat. Jadi usahakan putaran bendamu jangan terlalu kenceng. Lebih aman dibuat putaran yang paling pelan. Masing-masing bubut memiliki setting untuk putaran yang paling rendah sendiri. Nah, itu kamu setting di situ. Kalau sudah, jangan lupa men-setting tombol-tombol ulir. Saya ingatkan lagi ya, men-setting tombol-tombol ulir sebelum kalian melakukan pekerjaan ulir. Kenapa? Karena banyak juga dari tahun ke tahun ketika sudah mau ngulir tidak dicek lagi berapa kisarnya sehingga yang dikerjakan salah. Setting pada pekerjaan ulir dengan kisar 4, kalau sudah selesai baru cek dulu putaran mesinnya sama otomatisnya. Sudah sesuai atau belum. Cek kalau sudah selesai, pasang pahat. Ya. Cek ketika kalian nanti mengerjakan ulir, apakah saat ulir terakhir jarak pahatmu dengan cat ini masih ada jarak bebas atau terlalu mepet. Kalau terlalu mepet, berarti setting bagaimana supaya pahatmu nanti tidak menabrak mesin ketika pekerjaan ulirmu mau selesai. Paham ya? Jadi cek dulu pahatnya. Sampai terakhir, jangan saya dulu, cek dulu pahatmu apakah, kalian lihat apakah ketika terakhir selesai mengulir,
pahatmu dengan cekamnya itu masih ada jarak atau tidak. Kalau tidak, disetting sampai ada celah atau jarak antara pahat dengan cekammu. Kenapa? Karena kalau nabrak, kamu nanti akan men-setting lagi dari awal. Memasukkan pahatmu ke dalam ulir yang sudah kamu hasilkan atau sudah yang kamu buat, itu tidak mudah. Ya. Kalau sudah seperti itu, biasanya wis meneh Pak, tak garap sesuk ae Pak, nyerah. Tidak boleh seperti itu. Kalau sudah seperti itu, tanya ke saya atau ke guru-guru yang lain, Pak, gimana caranya ulir saya kok seperti ini? Jangan membuat keputusan sendiri atau menyerah di tengah jalan, tidak boleh. Ya. Tetap harus berjuang atau piye caranya supaya ulirmu nanti bisa jadi sesuai dengan harapan. Tanya ke guru-guru kalian, jangan malu. Ya, jangan malu. Itu ya, jadi untuk pertemuan pertama ini saya cukup untuk menjelaskan beberapa alat kelengkapan dan juga langkah kerja job sheet pertamamu nanti. Job sheet pertama kalian yang akan kalian kerjakan nanti. Jadi pada pertemuan pertama ini tugas yang nanti saya berikan, hal-hal apa saja yang pertama ya, nomor 1, hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kalian membobot dan kalian perbaiki dari praktek kalian selama kelas 10 dan 11. Dari kelas 10 dan 11. Jadi poin pertama ini nanti jawabanmu akan tergantung dari masing-masing individu. Bagaimana selama ini kalian praktek? Apa yang selama ini kalian kurang atau kalian sering lupakan atau kalian sering teledor? Tulis di situ. Ya. Nomor 2, jadi ada 2 nomor nanti tugasnya. Nomor 2, tulis kembali langkah kerja dari job sheet adjuster. Ya. Tulis kembali langkah kerja dari job sheet adjuster yang sudah dijelaskan sama Pak Helmi. Kalau sudah dikumpulkan dalam bentuk foto, difoto, ya, dan dikirim ke Google Classroom kalian. Paling lambat kapan, Pak? Saya tunggu paling lambat jam 2 siang. Setelah kalian melihat video ini, tugas harus kalian kerjakan, ditulis dalam kertas, difoto, diberi nama, dalam kertasnya nama, kelas, nomor absen, kirim ke Google Classroom paling lambat jam 2. Lewat jam 2, tidak akan saya nilai. Paham ya? Jadi dari semua penjelasan untuk materi pertama ini, saya harapkan kalian semua benar-benar memperhatikan, karena penting bagi saya. Kenapa sih harus saya share lagi atau harus saya berikan ke kalian hal-hal apa saja yang perlu kalian perhatikan ketika kalian praktek bubut? Karena selama ini yang saya lihat atau yang saya ketahui sendiri ya selama di bengkel, itu tadi yang saya share ya. Perlu ada perbaikan sikap dan mental kalian ya. Jangan bergurau, kalau tidak paham tanya gurunya, jangan menyerah terus dikerjakan besok akhirnya nggak selesai. Jadi itu yang beberapa poin penting yang benar-benar menjadi perhatian saya ketika kalian kemarin melakukan praktek selama kelas 10 dan 11. Itu ya. Dan mencukupkan sampai di sini. Pak Helmi berpesan kepada kalian dan juga keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan selama di rumah. Jangan keluar rumah jika memang tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak. Tetap menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Itu ya, sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya, lanjutan dari materi teknik pemesanan bubut kelas 12 untuk job sheet yang kedua dan ketiga. Ya, jadi nanti ada 3 job sheet yang harus kalian kerjakan selama semester ganjil, dan ketiganya nanti berpasangan semua. Itu ya. Bahan mencukupkan sampai di sini. Jika ada penyampaian materi yang kurang berkenan atau kurang nyaman bagi kalian, Pak Helmi mohon maaf. Ya, kita berdoa semoga
pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan kegiatan dan aktivitas seperti sedia kala. Harapan kita sekarang hanya itu semua, ya. Oke, selamat mengerjakan tugas setelah menyimak video ini. Jangan lupa kumpulkan sebelum jam 2 siang. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.